Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Sobat Pelatihan. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada satu halangan apapun. Sobat Pelatihan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Sobat Pelatihan untuk memahami secara detail tentang kode etik sumber daya manusia Kementerian Agama. Dan materi ini sangat penting karena kita sebagai ASN tidak akan lepas dengan kode etik kita dan tidak bisa hidup sesuka hati kita, sesuai pikiran dan keinginan kita. Bapak Ibu, Sobat Pelatihan yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. 3 hal yang akan nanti saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana potret ideal sumber daya Kementerian Agama. Yang kedua, terkait dengan makna filosofis jargon ikhlas beramal Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah kode etik pegawai Kementerian Agama. Nah, dari 3 ini saya coba untuk menyampaikan ya, dari yang pertama dahulu. Pertama, dari sisi potret ideal sumber daya Kementerian Agama. Potret ideal kita sebagai SDM Kementerian Agama, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang mendapat amanah atau tugas sebagai pegawai negara atau pegawai pemerintah yang memang tugas kita membantu pimpinan kita bagaimana terkait dengan pendidikan dan layanan agama dan keagamaan ini bisa terlayani dengan baik kepada masyarakat dan bisa bermakna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang pertama tentunya kita potret idealnya SDM Kementerian Agama justru nilai-nilai agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ibaratnya kita pakai baju lah, kita pakai baju sehari-hari ini ya. Maka nilai agama itu bagian dari baju kita yang kita harus terapkan, ya kan? Bagi yang beragama Islam, jadikanlah nilai agama Islam itu sebagai pakaian dia sehari-hari. Dalam kehidupan di rumah, ya dengan keluarga, di kantor dia, di tempat bertugas, di masyarakat bagaimana dia melakukan pengabdian, bekerja, bertugas. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai agama itu tidak bisa dipisahkan karena kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Itu yang pertama. Nah, nilai-nilai agama ini yang sifatnya universal yang harus kita bangun, ya. Terutama dari kita dulu. Kita sebagai aparatur sipil Kementerian Agama, kita yang harus memakainya nilai agama itu. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu atau tidak ya menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi tugas bagian kita dalam bekerja, dalam hidup di keluarga maupun di masyarakat. Menebarkan kebaikan-kebaikan itu sangat penting karena semua agama pasti memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal tadi, yaitu bagaimana kita mampu menegakkan kebenaran dan menebarkan ya kan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat kebaikan itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana kita mampu atau tidak melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, ya. Karena kita setiap individu manusia lahir di muka bumi ini, apa yang telah ditetapkan dalam agama kita masing-masing bahwa kita ini sebagai manusia diberikan tugas dan tanggung jawab. Sebagai di rumah, sebagai kepala rumah tangga, kalau bapak, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga, bagaimana tanggung jawab kita lakukan tugas itu. Kalau kita di kantor,
Semua, apalagi kita ini sudah menjadi pejabat, ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Tentu memiliki konsekuensi logis dari jabatan. Nah, ini tanggung jawab penting sekali. Yang ketiga, terkait dengan apa yang kita lakukan itu, nilai agama itu pasti setiap pekerjaan yang kita lakukan mesti ada tanggung jawab. Perlu ada pertanggungjawaban dari kita. Kalau kita bekerja dengan apa adanya, semampu kita tanpa ada usaha untuk memperbaiki, berarti kan kita bekerja tidak maksimal, gitu kan ya. Nah, itulah pentingnya bahwa kita setiap pekerjaan ada tanggung jawab, berarti pekerjaan itu perlu dilakukan secara full commitment, ya, penuh kedisiplinan, ya, mengikuti aturan, ya, yang telah ditetapkan oleh negara atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu bagian dari bagaimana merealisasikan kegiatan itu dengan baik. Artinya setiap pekerjaan ada pertanggungjawaban. Kita saja bekerja pasti akan ditanya oleh pimpinan. Kemudian juga setiap akhir kita dari pekerjaan, kita akan diperiksa oleh yang melakukan pengawasan, oleh kawan-kawan yang melakukan pengawasan. Apakah itu Inspektur Jenderal, apakah itu BPK, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari public akuntabilitas publik kita, baik kepada internal kita dalam kementerian maupun kita kepada masyarakat luas. Nah, itu bagian dari bagaimana merealisasikan dari tanggung jawab. Artinya bahwa bekerja itu harus bersifat atau berbasis pada hasil. Yang terakhir, yang keempat, senantiasa kita sebagai umat beragama bekerja secara cerdas, melakukan segala aktivitas kegiatan itu tidak hanya berdasarkan kepintaran kita, tapi ada faktor yang lebih dari itu, faktor hati nurani, ya. Bekerja dengan penuh bijak. Kalau bijak itu kan tidak hanya orang itu pintar, tapi dia cerdas. Ada cerdas secara intelektual, ada kecerdasan juga yang bersifatnya spiritual. Maka ini bekerja dengan cerdas secara intelektual, ada kedua kita bekerja cerdas secara spiritual. Yang kedua kaitannya dengan makna filosofis jargon ikhlas beramal Kementerian Agama. Ini penting sekali bahwa ikhlas beramal apapun yang kita kerjakan, betapapun kita bekerja dengan penuh semangat, ya, penuh dedikasi, ya kan, bekerja keras, menghabiskan waktu, ditambah lagi mungkin apa yang kita dapatkan tidak seimbang. Nah, disinilah kita memiliki jargon filosofis yang sangat tinggi, yaitu ikhlas beramal. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetap kita sandarkan kepada nilai keikhlasan terhadap apapun yang kita kerjakan. Apalagi kita orang Kementerian Agama. Saya berharap tidak hanya sebagai jargon yang diucapkan begitu saja, terapkan nilai keikhlasan itu dalam pekerjaan kita sehari. Apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan, ya. Otomatis kalau kita kerja berikhlas, yang lain akan ikut urusan yang lain itu, ya kan? Nah, yang terakhir menyangkut kode etik pegawai Kementerian Agama. Ini sangat penting, ya. Kita bagaimanapun sebagai aparatur sipil negara, Kementerian Agama berarti di pundak kita itu mengawal nilai-nilai agama. Apabila kita melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah, berarti otomatis akan melanggar juga dalam nilai-nilai agama. Ambil contoh umpamanya, apakah tindakan yang bersikap berbau tindakan intoleran, ya, apakah tindakan yang bau tindakan koruptif, apakah tindakan yang berbau pada moralitas. Kalau itu kita tersandung pada persoalan itu, orang tidak melihat kita nih sebagai pribadi siapa, tapi karena kita mengemban Kementerian Agama, automatically, ya kan, itu akan membawa nama Kementerian Agama. Jelek tidaknya Kementerian Agama sangat tergantung kepada kepribadian kita. Oleh karena itu saya katakan kode etik pegawai Kementerian Agama dimanapun kita berada, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetap ini menjadi benteng kita yang harus jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu Sobat Pelatihan, pesan saya
teruslah bersemangat mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Jangan ada satupun materi dari pelatihan ini yang terlewatkan. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu, Sobat Pelatihan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat mengikuti pelatihan tanpa ada satu halangan apapun. Ya, selalu bahagia dalam menjalankan tugas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.